Selamat datang di Ngopras, ngobrol bareng dengan Om Pras. Ini apa kabar Bang Hermawan? Baik, selamat pagi Om. Selamat pagi. Bang Hermawan ini dari mana, media mana nggih? Saya dari media Sindonews Jateng. Dari Sindonews Jateng. Jateng, Pak. Oh, Jateng. Selama ini sebelum sebelum bergabung di Sindonews terus jadi Pimret itu dulu kisahnya itu dari mana dulu? Dulu sebelum menjatuhkan pilihan di dunia media. Oke. Saya flashback sebentar. Sekitar tahun 2012. Saya masuk Partai Nasdem. Oh, dulu dari partai. Ya, di partai. Kebetulan saya mengenal Om Pras. Oh gitu. Iya. Ini saudaramu loh, Surya Paloh di Nasdem dulu. Halo, Pak Surya Paloh. Iya. Nah, itu di Purbalingga itu baru. Itu Partai baru. Partai baru di Purbalingga. Nah, kebetulan saya di kepengurusan di DPD. Oh, DPD, Ya, tingkat kabupaten ya. Kabupaten. Iya. Sebagai sekretaris 2. Jabatan saya sebagai sekretaris 2. Kemudian sempat juga di tahun 2014 saya mencalonkan diri. Karena itu memang kebutuhan partai, pemilu, dan kebetulan Partai Nasdem waktu itu sudah bisa berkiprah untuk mencari caleg. Oh gitu. Iya. Oh berarti tahun 2012 itu Partai Nasdem baru ada, dan memang dia itu belum mempunyai DPR gitu ya, belum punya legislatif, belum ya. Belum punya dewan. Belum punya dewan ya. Iya. Berarti masih penjaringan gitu ya. Penjaringan, iya. Nah, waktu pemilu 2014 itu untuk kader setingkat DPD kabupaten sampai tingkat ranting itu diwajibkan untuk nyalek. Oh, mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Nah, saya mencalonkan diri sebagai caleg Partai Nasdem. Itu ya alhamdulillah saya nggak lolos. Hebat ini, orang nggak lolos tapi dia bisa merucap alhamdulillah. Berarti memang orang Jawa itu selalu untung ya, untung orang jadi gitu loh ya. Ya, karena apa? Karena itu partai baru. Iya. Dan persaingannya juga ketat. Ya. Partai-partai besar semua. Ya, makanya ya sangat tidak mungkin. Iya, berat lah ya. Berat, iya. Tapi tetap dapat suara sih ya. Tetap dapat suara. Dan kebetulan dari Partai Nasdem Kabupaten Purbalingga itu hanya satu yang dua yang lolos. Dari tingkat provinsi sampai daerah. Oh. Lah itu kenapa tadi kok nggak jadi kok beruntung itu, maksudnya gimana? Ya, karena ya melihat situasi dan kondisi waktu itu tidak memungkinkan lah. Karena persaingannya caleg-caleg yang lain dari partai besar itu sangat luar biasa. Jadi itu jenengan bergabung di Partai Nasdem sampai tahun berapa? Apa sampai hari ini? Saya bergabung di Partai Nasdem sampai tahun 2017. Oh, 2017. Setelah pemilu 2014, 2 tahun kemudian saya mengundurkan diri. Berarti 5 tahun lah ya, ini 2012 sampai 2017. Iya. 5 tahun. Iya. Anda dari perjalanan ini kan 5 tahun ini terus bergabung dengan partai lain atau sampai ngambil jalur lain? Oh, enggak. Ya. Setelah saya mengundurkan diri dari partai, itu saya enggak ke partai yang lain. Nah, kebetulan waktu itu ada
usulan dari Kemhan untuk perekrutan bela negara. Waktu itu ada bela negara itu organisasi atau apa? Bela negara itu ya sebangsa organisasi tapi untuk keamanan. Ormas bukan ya? Sebenarnya ya ormas tapi itu di lingkup ketahanan, Kementerian Pertahanan. Oh gitu, di bawah naungan Pertahanan ya. Waktu itu menterinya Pak Riamizar Yakudu. Iya. Itu yang mencetuskan bela negara. Nah, kebetulan dari beberapa rekan-rekan di Purbalingga terbawa ke sana, termasuk saya. Nah, di situ saya ikut bergabung di bela negara dan sempat mengenyam pendidikan di Rumpin Bogor. Bela negaranya. Bela negara, ya. Selama kurang lebih ya 20 hari ya. Lama juga. Itu pelatihan bela negara itu nasional. Skalanya. Jadi, ya, skalanya skala nasional. Berarti kayak TNI gitu. Iya. Terus gabungan, latihan gabungan. Yang didapatkan apa saja di situ? Itu saya mendapatkan ya pelatihan untuk PBB, untuk persenjataan, gitu. Jadi ada pelatihan. Berarti kayak wajib militer gitu. Iya, terus baris berbaris segala macam. Lah, pulang dari situ saya dapat sertifikat langsung dari Kemhan. Itu. Sertifikatnya bunyinya apa itu? Sertifikatnya bunyinya ya istilahnya piagam. Jadi sertifikat untuk bela negara. Itu hanya khusus untuk laki-laki atau cowok cewek, laki-laki perempuan? Semua cowok cewek. Cowok cewek. Iya, jadi campur. Berarti ada ribuan gitu ya? Ada ribuan nih. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu. Itu fungsinya untuk apa? Apa untuk memang bela negara? Lah, kebetulan waktu itu kan dirancangkan untuk pembelaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang itu jadinya Komjet. Oh gitu. Ya, sekarang beralih jadi Komjet. Dulu itu bela negara. Tetap lembaga juga ya? Iya. Di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, setelah itu saya vakum gitu karena nggak ada kegiatan. Untung lagi. Nganggur kontong gimana ini? Terus kebetulan saya kenal dengan orang media, organisasi. Lah kebetulan itu ini awal mula saya masuk di dunia media. Jurnalis lah. Iya. Ya sekitar tahun 2017-2018 lah. Apa itu medianya Pak saat itu? Itu karena saya kenal itu. Lah dia memegang jabatan jadi sekretaris DPD untuk organisasi AWI. AWI itu Aliansi Wartawan Indonesia. Di Jawa Tengah. Gitu. Nah, saya ditawarin untuk memegang Purbalingga. Nah, sedangkan waktu itu saya belum mengenal media. Jadi saya bingung. Belum tahu apa-apa lah ya. Belum tahu apa-apa. Tapi berani. Iya, tapi insya Allah beliau istilahnya mendidik saya itu untuk menjadi seorang wartawan, gitu. jurnalis. Nah, kebetulan beliau juga punya wadah, istilahnya media, media punya dia sendiri. Itu akhirnya saya masuk. Waktu itu kan belum ada media online, adanya media ya surat kabar, majalah, iya majalah cetak lah. Media online belum ada. Saya masuk situ, itu. Lah setelah saya masuk situ, akhirnya saya disarankan untuk memegang AWI di Kabupaten Purbalingga. Jadi jenengan bergabung dengan AWI, kepanjangan dari
Aliansi Wartawan Indonesia. Terus jenengan masuk di media medianya beliau. Itu media, kebetulan medianya itu Warta Banyumas. Warta Banyumas. Iya, Warta Banyumas. Tapi belum online ya waktu itu ya? Online. Jadi Awi jenengan pegang, terus media yang Banyumas juga itu jenengan pegang. Tapi sudah bisa rilis berita atau waktu itu belum? Belum sih. masih mencoba. Jadi intinya bodoh nekat ya. Iya. Terus akhirnya lama kelamaan kan jadi terbiasa. Itu sebagai statusnya waktu itu sebagai Kaperwil atau biro apa wartawan biasa atau apa? Saya di Daulat, di DPD Awi Jawa Tengah itu sebagai salah satu dewan penasehat kalau nggak salah. Yang dinasehati padahal lebih pinter ya. Nah, padahal yang dinasehati lebih pinter. Iya kan, bingung. Iya kan tadi kan kalau disampaikan itu kan mohon maaf ya. Masuk Awi juga belum tahu apa, terus masuk media juga wartawan aja belum gitu kan. Jadi mungkin di situ apalagi kalau tadi pembina penasehat itu harusnya berkualitas lah. Kualitas lah. Ya tapi, karena mungkin waktu itu orangnya belum ada, jadi ya nggak apa-apa lah. Iya gitu. Masuk aja lah ya. Tapi ada enggak tantangan di situ karena dengan pekerjaan itu kebetulan juga belum menguasai, terus didaulat jadi penasihat atau pembina tadi, gitu kan? Itu tantangannya itu begitu saya menjadi dewan di Awi DPD Jawa Tengah, terus saya didaulat untuk memegang DPC Kabupaten Purbalingga. Oh, itu untuk medianya? Iya, untuk organisasinya. Oh iya. Gitu. Ada kendala apa di sana Mas Rewan? Ya itu saya memegang Awi Aliansi Wartawan Indonesia itu di Kabupaten Purbalingga itu ya selama kurang lebih 5 tahun lah, 5-6 tahun lah di Purbalingga. Itu. Nah, berjalannya waktu ya karena konflik internal, jadi saya mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri dari Awi atau dari medianya? Dari Awi. Oh, dari Awi. Tapi kalau dari media belum? Dari media belum. Oh, gitu. Nah, begitu setelah banyak rekan-rekan wartawan yang saya kenal, terus saya ditawarin untuk masuk ke media pamor. Jadi tadi ada media Banyumas tadi, terus ditawar lagi di media pamor. Masuk juga di pamor. Akhirnya saya masuk karena itu yang punya orang Purwokerto. Oh, jadi apa di pamor itu? Nah, itu saya jadi Kabiro Purbalingga. Mantap ini dari wartawan aja belum sudah jadi penasehat juga gitu ya kan. Terus ini mantap lagi apa? Jadi Pimpret Kabiro. Kabiro luar biasa. Ini naik derajatnya luar biasa. Terus banyak apa saja suka dukanya jadi Kabiro? Setelah saya masuk ke pamor itu kan saya juga akhirnya banyak ya menemukan permasalahan di lapangan, juga banyak yang kenal pejabat daerah karena saya bisa masuk ke PMK, ke instansi karena tadi dari pamor ya. Iya, karena tadi dari pamor. Nah, itu berjalannya waktu saya nggak resign, tapi saya vakum di pamor ya. Nah, terus untuk pamor dilanjutkan sama rekan saya yang sampai sekarang. Iya. Itu. Nah, kebetulan dia masuk PWI, Bali. Gitu. Nah, itu terus saya masuk media Global Time. Dari pamor ke Global Time. Itu. Nah, dari Global Time saya ditawarin organisasi Insan Pers Jawa Tengah untuk memegang Kabupaten Purbalingga. Oh, balik lagi dunia wartawan lagi ya. Nah, akhirnya saya sempat menjabat ketua IPJT Insan Pers Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga itu 1 periode. Oh, lama juga ya.
Jadi ini berarti jenengan pegang Banyumas apa tadi? Yang satu Warta Banyumas. Warta Banyumas, terus Pamor. kalau Pamor kan udah anda. Sudah, Nah, iya. yang satu lagi tadi Global Time. Global Time. Iya. Berarti dua ini masih dipegang. Enggak, sekarang saya sudah lepas. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Ya. Tapi di Global Time itu gimana rasanya lebih? Ya karena kan itu yang punya orang Cilacap apa orang mana ya? Kalau salah itu. Jadi saya kurang begitu mengena. Iya, antusias. Kurang pas di hati, iya. makanya keluar. Akhirnya saya resign. Dari situ dapat lagi atau masih? Nah itu perjalanan waktu itu saya megang insan organisasi Independen Jawa Tengah, di PCT di Kabupaten Balingga itu. Nah itu akhirnya saya ditawarin juga direkam untuk masuk media pos kota online. Oh, nyambung lagi deh. Nyambung lagi. Jadi apa di pos kota? Nah, itu saya di sana ditawarin jadi wartawan. Oh, wartawan nasional juga editor. Tapi sudah banyak bekal tadi ya, dari A, B, C gitu ya. Akhirnya saya dipercayai jadi editor pos kota online. Sampai hari ini atau masih? Sampai hari ini. Nah, kebetulan sahabat saya dilalah telepon gitu. Beliau Om Pras. Beliau itu memegang 50 media. Oh gitu. Di Kabupaten Balingga. Ditelepon suruh apa katanya itu? Ada apa katanya? Beliau juga sebagai CEO PT Digital Indo Group. Makanya karena saya dengan beliau itu sudah kenal dari zaman kepartean dulu dari Partai Nasdem. Akhirnya begitu saya ditelepon, saya tidak istilahnya tidak berpikir panjang, langsung saya menerima. Akhirnya saya menghadap ke beliau itu untuk memilih salah satu media yang di bawahnya. Apa medianya? Nah itu, dan saya jatuh hati sama media Sindo News. Wih, mantap. Selamat. Saya pegang. Iya. Selamat ini, selamat dulu. Jadi di telepon jenengan sama Om Pras ini berarti jenengan ini ada ini. Nah, akhirnya jenengan menjatuhkan pilihan di Sindo News ya. Terus jabatannya sebagai apa itu? Dikasih jabatan apa? Karena kalau teman dekat kan otomatis bagi-bagi kue ya kayak kita pejabat ya. Kebetulan waktu ditawarin media kan ada 50 media itu. Iya. Saya sebenarnya tertarik sama Jawa Pos. Oh gitu. Awalnya. Iya. Karena Jawa Pos sudah ada yang pegang. Itu perselan. Akhirnya saya menjatuhkan untuk memegang sindonyusjateng.com. Nah, saya di situ didaulat sebagai pimpinan redaksi oleh beliau. Berarti dengan Jawa Pos ini juga kenal dengan pimpinan Jawa Pos ya? Baik. Beliau juga sahabat baik saya. Gitu. Jadi antara Jawa Pos dengan Sindo News tidak ada masalah ya? Karena ada masalah. Satu naungan. Karena yang kedua juga sama-sama pimpinan. Yang ketiga juga sama-sama saling kenal ya. Berarti hari ini jenengan di Sindo News jabatannya sebagai pimpinan redaksi. Terus suka duka atau kendalanya gimana jadi ini? Ya pastinya ya adalah gitu. Untuk di lapangan gitu. Karena saya juga harus merekrut banyak orang ya, ada wartawan juga kabiro di kabupaten gitu. Ya banyaklah kendalanya. Saya dengar ini, mohon maaf, dari 50 media yang tergabung di Digital Indo Group itu, kalau nggak salah Sindo News ini kan salah satu yang mendapatkan penghargaan ya. Itu seleksinya bagaimana? Mohon maaf ini kalau didengar ini baru nih, tapi kok bisa Sindo News itu dapat penghargaan gitu? Itu seperti apa? Gimana? Itu sebenarnya itu antara pos kota sama Sindo News itu kejar-kejaran. Kebetulan saya punya wartawan di Pemalang, itu sebagai kepala biro Sindo News Jateng itu di sana, dan saya sudah mempercayakan sama
beliau, Bapak Ramsus, gitu. Nah, alhamdulillah untuk rating sindonewsjateng.com di Pemalang itu sangat luar biasa. Oh, mantap gitu ya. Mantap ya. Lah akhirnya suatu saat ada acara yang diprakarsai oleh Kodim, Komandan Distrik Militer 0711 Pemalang, itu untuk penganugerahan ke media-media. Itu lah, sedangkan di Kabupaten Pemalang itu ada banyak ratusan media yang ada tersebar di Pemalang, termasuk Sindonews. Itu yang terpilih hanya 15 media, termasuk media Sindonews Jateng yang saya bawa. Luar biasa ya. Padahal saya memegang baru kemarin sore. Berarti ini pencapaian sangat luar biasa, dan saya banyak terima kasih kepada Saudara Ramsus yang sudah membesarkan Sindonews Jateng. Iya, jadi Sindonews buat Panjenengan itu membawa ini sendiri berkah ya, karena dari tadi ada yang 5 tahun, yang 3 tahun aja itu enggak ada, mohon maaf ya, dan sampai seperti itu. Sedangkan Sindonews sendiri baru berapa hari, ibarat anak itu baru lahir tapi langsung dapat penghargaannya. Yang awalnya itu saingannya itu ratusan lebih ya. Ratusan lebih, tapi disaring-saring karena kan dari Kodim juga bekerja sama Kominfo. Gitu ya. Iya. Jadi mantap itu ya. Mantap ya. Jadi untuk seleksinya itu mengambil dari Kominfo. Tapi memang itu real ya, terjadi seperti itu ya. Iya. Ya luar biasa lah. Begitu ada penganugerahan, terus akhirnya saya banyak bersyukur karena ini keberkahannya luar biasa, pencapaiannya luar biasa. Tidak semua media itu, bahkan 50 media yang di bawah perusahaan beliau hanya Sindo aja ya. Jadi apa yang didapatkan oleh Sindonews, termasuk yang dipimpin oleh Saudara Bapak Hermawan ya, ini berarti satu kehormatan mungkin ya, karena dari 50 itu hanya satu. Berarti yang 49 tidak mendapatkan penghargaan tadi ya. Mudah-mudahan nanti media-media yang lain menyusul ya. Dan mudah-mudahan juga media Sindonews yang dipimpin Pak Hermawan makin sukses, makin mantap lagi, makin banyak penghargaan dan makin banyak cuannya, mudah-mudahan. Itu yang diharapkan. Jadi terkait dengan Sindonews ini, Pak Hermawan ke depan mau seperti apa? Ya, harapan saya sih di samping untuk membesarkan juga mencari celah untuk menghidupi, karena kan mau tidak mau itu harus menghidupi keluarga. Iya, jadi banyak orang di bawahnya ya. Iya, banyak orang di bawahnya. Itu saya harapkan tuh bisa membesarkan media Sindonews, juga bisa membesarkan perusahaan juga ya. Membesarkan perusahaan gitu. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berharap bahwa di Sindonews ini nanti akan mendapatkan orang-orang pilihan yang bisa memperjuangkan untuk kemajuan Sindonews dan digital Indo Group. Dan harapan kami juga edukasi ke masyarakat bahwa dengan adanya media online ini, masyarakat akan paham apa sebuah berita. Jangan percaya dengan berita hoax. Itu diantaranya seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga Sindonews ini termasuk media yang menjadi panutan, tuntunan, tontonan masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih Pak Hermawan. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih mantap lagi. Terima kasih.